selamat datang di channel Insight Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Old. Film ini yang berasal dari USA, bergenre misteri thriller ini disutradari oleh Shyamalan yang rilis pada tahun 2021 ini loh. Film yang menceritakan sebuah keluarga sedang melakukan liburan di suatu pantai. Film ini berpusat pada sekelompok orang yang menemukan mayat di pantai. Akhirnya, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak wajar di balik penemuan jenazah tersebut. Eits, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film ini bermula ada satu keluarga yang sedang berlibur ke Anamika Resort, di mana mereka adalah sepasang suami istri yang bernama Gaden dan Rizka, dan juga anak mereka yang masih kecil-kecil bernama Matt dan Trent. Seperti pada umum keluarga biasa, namun Rizka kelihatannya ada masalah nih. Akhirnya mereka pun sampai di tempat wisata tujuan. Ternyata pantai itu masih baru, dan baru pertama kali mereka ke sana. Mereka terkesima dengan keindahan tempat itu. Tak lama, pelayan cantik menghampiri mereka dan membawakan mereka sebuah minuman. Ia bernama Madrid. Lalu Trent dan Matt diajak Madrid main berkeliling, sedangkan Rizka dan Gate memperdebatkan hal sepele. Ternyata hubungan mereka sedang tidak beres nih teman-teman. Dan liburan kali ini adalah liburan terakhir bagi mereka sebagai perpisahan dengan anak-anak mereka sebelum bercerai. Di tempat lain, Matt dan Trent berkeliling menikmati fasilitas di sana. Mereka berdua berkenalan dengan anak dari pemilik wisata itu yang bernama Idlib. Selanjutnya, mereka memilih penginapan dan diberi buku panduan yang isinya peraturan selama berada di pantai itu. Setelah itu, mereka bermain dan bersenang-senang di pantai. Kemudian, di sana, Trent dan Idlib bermain dan berkeliling. Lalu mereka berkenalan juga dengan para pengunjung. Di malam hari, Rizka dan Gate bertengkar dan saling menyalahkan, di mana mereka berdua ternyata memiliki ketergantungan dengan obat, sedangkan anak-anaknya hanya terdiam mendengarkan pertengkaran orang tuanya. Mereka di sini juga mendapatkan sebuah teka-teki yang diberikan oleh Idlib. Kemudian kita dibawa ke tempat lain nih, di mana ada sepasang kekasih yang sedang berada di pantai waktu subuh. Pantai itu terlihat sepi dan indah. Dan di tempat yang berbeda, ada sepasang orang tua dengan seorang wanita bersama anaknya yang masih kecil. Terlihat suasana masih seperti biasa. Sementara Rizka dan sekeluarga ingin memesan jet ski untuk kedua anaknya. Datang manajer pantai itu yang menawarkan sebuah pantai pribadi dan memiliki keindahan tersendiri, dan diklaim memiliki kandungan mineral yang sangat langka, tetapi tempatnya sulit diakses nih. Tak lama dari kejauhan, Idlib menyapa Trent. Melihat itu, si manajer langsung menemui Idlib untuk menyuruhnya pergi. Selanjutnya, Rizka dan keluarganya menerima tawaran dari sang manajer, yang dimana mereka akan pergi menuju pantai spesialnya. Mereka berangkat bersama sekelompok keluarga, yaitu sang dokter yang bernama Charles, lalu istrinya yang bernama Crystal, dan putrinya yang bernama Kara. Dan sopir yang bernama Ahmad mengantar mereka sampai ke tempat tujuan. Di sini mereka berhenti di depan pagar yang bertuliskan peringatan untuk tidak memasuki kawasan itu. Tetapi, para pengunjung tak mengetahuinya, dan mereka pun berangkat bersama-sama melewati goa. Sampai di sana, mereka menyiapkan tempat untuk menikmati suasana pantai. Di sana, nampak anjing dari Agnes terus menggonggong. Lalu Rizka dan Gate kembali berdebat di depan putrinya. Putrinya melihat artis terkenal yang bernama Sedan. Ia bersama kekasihnya yang seksi tadi bernama Lady. Selanjutnya, Trent mencoba berenang di sela bebatuan untuk mencari ikan. Ada sosok mayat tiba-tiba mengambang di belakangnya. Ia pun sangat ketakutan dan langsung memanggil semua keluarganya. Setelah semuanya melihat mayat itu, ternyata mayat itu ada sesosok wanita yang dimana ia adalah kekasih dari Sedan. Saat itu juga, Sedan langsung mimisan dan terlihat bingung. Gate menanyakan kepada Sedan apa yang terjadi sebenarnya, namun ia menjawab dirinya tak tahu apa-apa. Lalu Charles datang dan menuduh Sedan yang telah membunuhnya karena ia melihat darah pada hidungnya. Di sana juga tak ada sinyal, sehingga menghambat mereka untuk mencari bantuan. Di sana terlihat Patricia dan kekasihnya baru saja datang lalu menghampiri Gate. Lalu Gate menyuruhnya untuk pergi dan memberitahu kalau baru saja ada mayat dan membutuhkan bantuan polisi. Tak lama istri Charles datang dan memanggilnya. Di mana saat itu ibu mereka sedang mengalami masalah. Sementara Jerry memutuskan keluar pantai untuk mencari sinyal. Ketika berjalan melalui gua, pandangannya mendadak menghitam dan ia pun pingsan.
Setelah itu, Jerry terbangun dari pingsannya, dan ia merasa linglung. Setelah itu, suasana menjadi sangat kacau. Ibu Charles baru saja terbangun dari pingsannya. Sementara, kondisi ketiga anak ini yang berubah sangat drastis, yang dimana Matt, Trent, dan Kara tumbuh lebih dewasa. Ibu Charles telah meninggal. Charles pun menyesal karena membawa ibunya liburan, yang dimana ibunya memiliki penyakit jantung nih teman-teman. Tak lama, Rizka pun datang, lalu kemudian kaget dengan perubahan anak mereka. Lalu mereka pun berkumpul dan berdebat karena jalan gua itu selalu membuat mereka pingsan ketika melewatinya. Di sini kita dapat melihat perubahan wajah mereka yang sedikit demi sedikit mulai menua. Sementara itu, Charles meneliti umur anak-anak mereka, di mana hasilnya menunjukkan bahwa mereka tumbuh 7 tahun lebih cepat. Di sini pun menyadari perubahan pada tubuhnya karena merasakan tubuhnya besar dan pakaian dalamnya semakin mengecil. Mereka juga dikejutkan dengan anjingnya Charles yang mendadak mati. Dan masing-masing dari mereka mulai merasakan perubahan di setiap 30 menitnya nih teman-teman. Tak lama, Rizka mempunyai penyakit tumor bawaannya. Kemudian tumor itu mengganas. Lalu Gate dengan memaksakan Charles untuk segera mengangkat tumornya, karena ia adalah seorang dokter. Namun, kemungkinan selamat sangatlah menipis. Charles segera menyayatnya, namun tak disangka sayatannya itu mendadak sembuh dengan cepat. Kate pun turun tangan untuk melakukannya, dan akhirnya ia berhasil mencegah penutupan pada kulit itu. Mengetahui bahwa luka bisa sembuh dengan cepat, mereka langsung ambil tumor itu, yang ukurannya seperti bola. Pengangkatan itu ternyata berhasil, dan kini Rizka terbangun dan terlihat sangat bahagia setelah penyakitnya hilang. Setelah melihat itu, Sedan kemudian penasaran dengan mayat kekasihnya, karena ia tak mencium bau sama sekali. Ketika membukanya, ternyata mayat itu hanya tersisa tengkorak saja. Rizka menganalisa fenomena ini dan menjelaskan bahwa kondisi tulang itu hanya bisa terjadi setelah 7 tahun. Tulang hanya bisa melebur dalam jangka waktu 30 tahun. Namun anehnya, proses itu hanya berlalu 3 jam saja. Ia pun semakin takut dan percaya bahwa mereka mengalami percepatan pertumbuhan. Di saat itu juga, mereka melihat kerutan di wajahnya mulai berkeriput. Jika lompatan pertumbuhan itu benar-benar terjadi, maka 2 tahun hanya perlu waktu 30 menit saja. Dan jika mereka seharian di sana, maka mereka akan tua dengan sekejap. Jerry pun menjelaskan, mungkin fenomena ini adalah efek dari bebatuan yang mengelilingi mereka. Batuan ini memiliki tekanan, sehingga tubuh mereka tidak dapat menyesuaikannya. Ia menyarankan untuk kabur dari sana melewati pantai itu. Sementara itu, Trent dan Kara yang saat ini tumbuh jauh lebih dewasa, tiba-tiba merasakan benih-benih cinta. Hormon Kara meningkat drastis, sehingga dengan cepat ia menghabiskan semua makanan di sana. Ketika mereka berdua menghampiri kedua orang tuanya, mereka pun kaget karena melihat Kara yang telah hamil. Ternyata, Trent dan Kara baru saja saling berhubungan. Namun anehnya, dalam sekejap, dia hamil dan perutnya membesar dengan cepat. Mereka berkembang, namun tidak dengan pemikiran mereka. Trent dan Kara saat itu juga tidak tahu kalau Kara mengalami kehamilan. Jika dihitung, umur kandungan Kara adalah 5 bulan dan ia akan segera melahirkan. Setelah itu, beberapa menit kemudian, Kara akan segera mengeluarkan bayinya nih teman-teman. Setelah bayinya berhasil lahir, tetapi sayangnya, percepatan pertumbuhan membuat bayi itu tewas seketika. Karena beberapa menit saja mereka tidak memberinya ASI, sama saja sama berbulan-bulan tidak memberi ASI. Perubahan ini membuat mereka semua tampak stres. Tak lama, Charles membunuh Sedan, dan Charles pun mulai gila. Kalau umur mereka semakin berkurang, Jerry mengorbankan dirinya dengan berenang ke pantai itu. Rizka pun mengakui bahwa ia mendapatkan undangan wisata ini dari sebuah surat farmasi. Password mereka juga tersimpan di hotel. Ditambah lagi, mereka berangkat dengan diantar. Kemudian, Matt pun mengetahui kalau ibunya akan bercerai dengan ayahnya, sehingga ia benci dengan ibunya. Lalu ia menyendiri dan berenang di pantai itu. Tak lama ia melihat mayat, yang dimana mayat itu adalah Jerry. Patricia pun menangis histeris. Sementara itu, Trent pergi berduaan dengan Kara, di mana ia masih saja menggendong pakaian bayinya yang telah menjadi tulang. Kemudian, Kara pun memanjat tebing untuk keluar. Namun hampir sampai di ujung setinggi itu, ia mendadak pingsan, lalu terjatuh tepat di atas batu dan akhirnya pun ia tewas. Dan penyakit Patricia juga mendadak kambuh, lalu ia pun tewas. Malam hari suasana dan situasi pun semakin tegang. Saat itu, Rizka dan Gate putuskan untuk kembali bersama dan membatalkan perceraiannya. Sementara, Matt dan Trent mencari sampah untuk menyalakan api. Tak lama, Trent tak sengaja menemukan buku yang terbungkus oleh tas, yang ternyata isinya menjelaskan semua rahasia yang ada di pantai itu.
Itu mengapa pantai itu dilarang untuk dikunjungi. Dan tertulis juga bahwa titik tengah magnet bumi tepat berada di pantai itu. Daya magnet yang sangat besar melingkar di sana, lalu mempengaruhi bebatuan di sekelilingnya selama jutaan tahun. Sehingga siapapun yang berada di tengah lingkaran magnet itu, maka hormon mereka akan tertarik berkali-kali lebih cepat. Dan jika mereka mendekati area pagar magnet, maka mereka akan pingsan. Tren pun mengklaim bahwa kemungkinan besar magnet ini sama halnya seperti efek dari sinyal elektrik, yang dimana pasien yang akan diekspor akan diberikan rompi logam untuk mencegah ketidaknormalan hormon. Masalahnya di sana tidak ada logam sama sekali. Tren juga menyadari bahwa di sana juga terdapat kamera pengintai. Mereka semakin percaya bahwa semua ini telah direncanakan nih teman-teman. Sementara, Gate diserang oleh Charles. Lalu, Rizka langsung mencari senjata. Lalu, Matt dan Trent menemukan Crystal yang sedang kesakitan karena ia mengalami kanker tulang, lalu ia tewas. Kemudian, Rizka menyerang Charles dengan menyayat tangannya yang dimana pisau itu sudah berkarat. Lalu, luka pada Charles membuat tangannya terinfeksi. Dan karena pertumbuhan yang cepat, luka itu pun menggerogoti tubuhnya secepat mungkin sampai akhirnya ia pun tewas mengenaskan. Lalu kini hanya tersisa 4 orang saja, yaitu keluarganya Rizka. Dan mereka mengenang masa-masa bahagia sebelumnya. Tak lama, Gate mendadak tumbang, dan seketika langsung tewas dengan umur sekitar 80 tahun. Beberapa saat kemudian, ibu mereka menyusul untuk mati nih. Kemudian tersisa Matt dan Trent. Mereka berhasil melewati 1 hari penuh. Kini, mereka tampak 30 tahun lebih tua. Tak lama, Trent ingat dengan teka-teki yang pernah diberikan oleh Idlib, yang dimana ternyata adalah kode Morse yang telah ia pecahkan. Kode itu berbunyi bahwa pamanku tak suka koral, dan mengklaim bahwa Idlib pasti mengetahui rahasia pantai ini. Melihat koral di seberang laut, Matt baru teringat bahwa koral memang mempunyai kandungan logam yang mana itu bisa melindungi tubuh mereka dari paparan magnet. Dengan cepat, mereka menyelam ke sana. Namun yang lebih mengejutkan, mereka menemukan sebuah terowongan di bawah air. Mereka masuk, namun Matt terjebak. Sementara itu, kegiatan mereka telah dipantau oleh Ahmed. Ternyata dirinya telah memonitor mereka melewati kamera. Kemudian Ahmad mengira mereka berdua telah mati pingsan dan juga tenggelam. Sehingga ia tak begitu mempermasalahkannya nih. Ahmad lalu ke markas untuk melaporkan bahwa para subjek telah mati di sini. Terungkap bahwa wisata ini adalah kedok bagi tim peneliti yang melakukan uji klinis obat medis baru, di mana mereka menggunakan tamu yang memiliki riwayat penyakit sebagai subjek uji klinis. Tanpa disadari, di sana juga terdapat batu yang telah terpengaruh oleh magnet. Sebagai sampel karena pantai itu secara alami mempercepat kehidupan para tamu. Para peneliti telah mampu menyelesaikan uji coba obat seumur hidup tanpa harus menunggu lama. Ternyata, dalang di balik semua ini adalah si manajer pantai itu. Ia pencetus obat abadi itu. Sekarang, tinggal 1 langkah lagi untuk menerapkannya ke subjek selanjutnya. Kembali mencari korban selanjutnya untuk dijadikan subjek. Di sana juga ada Idlib yang telah menanti kedatangan Trent. Seperti awal film, manajer itu menyambut tamu, lalu Madrid memberikan minuman yang ternyata berisi obat untuk uji coba. Seseorang menyenggol minuman itu, yang ternyata itu adalah Trent dan Matt, dan membawa buku catatan yang berisi nama korban. Di sana juga sudah berada polisi, lalu memfoto buku catatan itu. Akhirnya, kedok pantai itu terbongkar oleh polisi. Mereka menghampiri Idlib dengan kode Morse yang telah diberikannya. Selanjutnya, Shin pun melihatkan perjuangan Matt dan Trent yang masih terjebak sampai berhasil lolos melewati terowongan bawah air yang amat panjang dengan logam. Di sela-sela lubang, mereka memanfaatkan untuk bernafas, hingga akhirnya mereka berhasil melewati pembatas magnet itu. Hari ini, pertumbuhan normal mereka kembali normal. Namun di usia 50 tahun, sedangkan usia Matt hampir 60 tahun. Dan para korban akhirnya dievakuasi, dan kelemahan pantai itu pun berhasil diketahui, yaitu bahan logam. Nah, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengetahui bahwa keadaan alam ternyata juga bisa mempercepat waktu dan kondisi, yang dimana juga terdapat pantai yang memiliki zat bahan logam. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan film berikutnya. Bye-bye!